jika tercatat orang yang sedang menunaikan ibadah haji secara sempurna. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang haji mabrur, dosa dilebur, atau haji yang kita kerjakan insya Allah menjadikan kita diampuni dosa-dosanya sehingga seperti bayi yang baru dilahirkan. Namun sebelum kita mulai, mari kita Fatihah untuk orang tua kita, guru kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang sehat, ya, yang masih hidup diberikan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, panjang umur. Kita bisa memandanginya, kita bisa taat kepadanya dan jalan menuju surga melalui birrul walidain. Ya, yang sudah tiada, maka kita melanjutkan perjuangan orang tua kita, termasuk mendoakan, bersedekah atas nama orang tua kita, melanjutkan silaturahmi, ya, kemudian menghajikan kalau belum haji atau mengumrohkan, itu tanda bukti kita sebagai anak yang baik dan berwalidain. Dan insya Allah kita semua orang tua kita insya Allah menjadi orang yang disebut ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga guru kita, ya, yang telah membimbing kita, mendidik kita. Jika masih hidup, mudah-mudahan panjang umur, dan disebutkan seperti guru kita Dr. Ali Ginanjar, Ustadz Afif, kemudian semuanya insya Allah akan diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Ala hadiniyah biniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian kita Fatihah untuk anak-anak kita, ya, yang sedang belajar dimanapun berada, di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, mudah-mudahan memperoleh ilmu yang manfaat, ilmunya barokah, dan insya Allah keberkahan itu, ya, untuk dirinya, keluarganya, dan juga untuk bangsanya. Juga kita yang sedang menghadapi berbagai kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Ya, ada yang kesulitan rezeki, ada yang kesulitan belajar, ada yang kesulitan masalah rumah tangga, ada yang belum dapat keturunan, mungkin ada yang belum dapat pasangan. Itu semuanya kita memohon pagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Barokah Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah mengembangkan semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya biniyatun salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan terakhir, ya, untuk yang hadir di pagi hari ini, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, berkah keluarganya, berkah anak-anaknya, berkah rezekinya, dan insya Allah berkah, ya, pekerjaannya, dan insya Allah panjang umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidun Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentang haji, yaitu menjadi pelebur dosa. Ya, jadi judulnya itu haji menjadi pelebur dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Annal hajja maghfurun lahu. Sesungguhnya orang haji maghfurun, diampuni dosa-dosanya. Jadi orang yang berangkat haji insya Allah itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang baru pulang haji itu wajahnya itu glowing. Wajahnya itu penuh dengan aura karena mereka itu tawaf, sa'i, ya, kemudian mereka itu sholat di Masjidil Haram, mereka itu juga wukuf di Arafah, Muzdalifah, ada yang ke desak-desak dan sebagainya. Itu semua diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang demikian itu menjadi pelebur dosa. Maka sering-sering hajilah agar dosanya semakin dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada keterangan al-hadis itu. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima baina. Antara umrah satu dengan umrah yang lain itu menjadi kafar pelebur dosa. Jadi semakin sering itu semakin berkurang dosanya. Tentu saja sudah semakin berkurang uangnya. Tapi kita yakin bahwa walaupun berkurang Tuhan kan menjanjikan dalam hadis yang kemarin saya baca, wa ukhlifu lahum ma anfaqu, maka gantilah wahai malaikat apa yang mereka infakkan. Jangan khawatir, insya Allah Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak. Nah di sini sekarang itu membahas tentang orang yang menunaikan ibadah haji itu akan menjadi orang yang senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man jaa hajjan yuridu wajhallahu ghufira lahu. Barang siapa yang datang dari Indonesia dari manapun berada niatnya haji karena Allah, yuridu wajhallah ghufira, maka diampuni lahu bagi dia. Wa syufi'a fi man da'a lahu. Juga akan disyafaat mendapatkan syafaat yang didoakan pun itu juga akan memberikan dampak yang positif bagi yang didoakan. Betapa istimewanya namanya ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ditampilkan Mas Adit. Haji mabrur menjadi pelebur dosa. Nah, apa ada orang yang tidak berdosa? Tidak ada. Sekali lagi tidak ada orang yang bersih dari dosa. Namanya saja menungso. Orang Jawa itu menyebutnya dengan menungso. Menungso itu apa? Manusia. Menungso, menus isinya dosa. Jadi memang manusia itu isinya dosa. Kelihatan cakep, menarik. Tapi semua aspek kehidupannya itu selalu ada dosanya. Dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa tangan, dosa kaki. Nah, sekarang itu yang paling banyak itu dosa lisan sama dosa tangan. Nah, mungkin lisannya nggak begitu sekarang karena cara ngomong, tapi tangannya itu nge-share informasi yang nggak jelas, nge-share fitnah dan lain sebagainya itu ribuan. Nah itu memang tidak akan ada yang bersih dari dosa karena memang manusia itu tercipta dengan penuh kekurangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan perangkat lunak yang namanya Ghafurur Rahim. Nah, jadi ada dosa juga Nabi itu memberikan perangkat apa? Maghfirah. Jadi nggak ada manusia itu suci, nggak ada.
Kalau Nabi, ya Nabi itu memang maksum, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti kita, Mas, seperti kita ini dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, isinya itu kadang ya maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat telinga itu bermunculan. Tapi yakinlah bahwa sholat, puasa, wudhu, baca istighfar, baca sholawat itu menjadi pelupur dosa. Nah, hari ini kita akan membahas bahwa haji mabrur itu menjadi pelupur dosa sampai ke akar-akarnya. Jadi pelupur dosa sampai ke akar-akarnya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, saya ingin mengutip bahwa manusia itu tempat salah dan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap bani Adam itu khata', yaitu melakukan dosa, penuh dengan kesalahan. Setiap anak Adam berarti kalau yang mengaku bahwa kita keturunan Nabi Adam adalah pernah melakukan kesalahan. Ada yang mengaku bukan keturunan anak Adam. Nah, Mas Adit anak Adam atau kan ada teori itu, teori Darwin, ya teori. Kalau saya itu mengikuti teori agama Islam, yaitu bahwa manusia itu semuanya adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Maka selama merasa keturunan Nabi Adam itu pasti melakukan sebuah kesalahan, kekurangan, kekhilafan. Dan itu teks hadisnya begitu, kullu bani Adam, kullu bani Adam. Ya, tiap-tiap keturunan Bani Adam khata'. Khata' itu dari khata'un itu namanya siqat al-mubalaghah adalah apa? Selalu pasti melakukan kesalahan, banyak salahnya. Tapi di sini disebutkan wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang salah yaitu segera bertobat, yaitu orang yang mengakui kesalahannya. Jadi orang bersalah itu tidak aib. Orang salah itu tidak bukan sesuatu yang jelek. Yang jelek itu salah tapi tidak ngaku salah, itu yang jelek. Orang berdosa itu ya memang tempatnya manusia itu melakukan salah dan dosa. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang mengakuinya sehingga bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita salah ya sudah berani minta maaf. Minta maaf bahwa saya pernah melakukan ini dan itu. Dan itu berarti kita itu telah melakukan perbuatan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Memohon maaf. Nah, tanpa memohon maaf pun kalau kita melakukan perbuatan yang menunjukkan menunjukkan perilaku yang soleh, itu juga akan melebur dosa. Apa artinya minta maaf? Misalkan kalau kemudian mengulangi lagi, lebih baik menyesali dan tidak melakukan lagi, kemudian ditambah dengan pengakuan. Nah, taubat itu artinya apa? Pengakuan. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan taubat itu perilaku yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, orang menunaikan ibadah haji karena ingin memenuhi panggilan Allah itu juga bagian dari bentuk bertobat. Karena apa? Ingin dekat, ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang ingin dekat, ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu diapresiasi? Maka kalau kita melakukan kesalahan, maka segera dibarengi atau diikuti dengan kebaikan. Karena kebaikan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang itu perbuatan soleh, perbuatan baik akan melebur kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nah, jadi khairul khata'in wa khairul khata'in at-tawwabun. Terus lanjut. Larangan saat haji. Nah, orang saat melakukan ibadah haji itu potensi melakukan kesalahan tinggi. Dan ini fakta yang tidak bisa dibantah. Kalau kita melakukan haji itu selalu ada
ya potensi-potensi untuk melakukan kesalahan, baik kesalahan mata, kesalahan telinga, kesalahan apa saja itu potensinya besar. Maka di sini ya Allah itu sudah tahu, ya. Allah itu sudah tahu sehingga tidak ada satupun yang terlepas dari kesalahan itu. Maka di sini al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الحج أشهر معلومات. Haji atau musim haji itu pada bulan-bulan yang telah termaklumi, yaitu tertentu. Apa itu? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu namanya maklumat. Faman farada fihinna faman farada fihinna al-hajj. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, fala rafatha, maka larangannya apa? Janganlah dia berkata jorok. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Janganlah dia berkata jorok, rafas, berbuat maksiat, ya, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Ada 3 hal. Pertama, berkata jorok ini kaitannya laki-laki dan perempuan. Apa namanya? Ya pokoknya ketertarikan lawan jenis ya. Itu namanya rafas, hubungan suami istri atau mukaddimahnya atau pokoknya ini katanya dengan rafas. Nah, ini saya beri contoh. Contoh ini tapi apa namanya? Apa ya namanya? Nyata Mas Adit. Jadi Mas Adit itu misalkan ya Mas Adit itu pergi haji. Begitu sampai di Mekah, di Madinah, itu kan yang jamaah haji itu kan macam-macam. Itu yang dari Pakistan, dari India, dari Mesir, dari Syria, dari Uzbekistan, dari Afrika. Itu ternyata uh, ini cerita nyata. Kadang melihat istrinya itu istri saya kok paling jelek di antara mereka gitu. Jadi akhirnya ya Allah, jadi ada yang menangis karena apa? Melihat istrinya kok paling jelek. Oh, ternyata istrinya juga mendengar. Ternyata suami saya juga paling jelek. Nah, itu kaitannya dengan rofatha, ya, rofatha, tertarik kepada lawan jenis. Maka di sini kemudian diartikan jorok ya, jorok. Maka di sini diartikan dengan jorok. Namanya rofas. Fala rofatha. Kalau kita sedang menunaikan ibadah haji pakaian ihram, itu hindari ketertarikan seseorang kepada lawan jenisnya. Gimana? Sekuat mungkin. Padahal mau nggak tertarik gimana? Itu misalkan madhab Imam Syafi'i, itu perempuan itu yang mestinya itu ditutup bukanya. Menurut madhab Syafi'i kalau ihram itu harus dibuka. Itu kan ini menunjukkan bahwa memang haji itu adalah tantangan berat. Ketika sedang ihram ini ya, maksudnya sedang ihram, tantangannya itu luar biasa. Maka beruntung yang haji terus menyibukkan diri dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wala fusuq, dan tidak berbuat fasik ya, maksiat. Kadang lisan ini tidak mau berhenti untuk berbicara, ada orang lewat gemuk ya. Orang lewat gemuk ya, orang Afrika itu kan besar-besar, terus tiba-tiba lisan itu ngomong ini makannya apa kok orang segede itu, ini kalau musim hujan itu bisa ambles itu kalau jalan. Itu kadang ini kemudian ada orang gemuk, kemudian ada orang lewat baunya nggak enak. Ini orang makannya apa? Baunya kok kayak gini. Itu namanya fusuk ya, fusuk. Jadi kadang lisan, kadang pikiran itu negatif thinking pada orang. Itu namanya fusuk ya, fusuk. Kemudian wala jidala fil hajj, sedang haji jangan jidal. Apa jidal itu? Perdebatan kusir, bertengkar, dan ini yang paling menonjol. Pokoknya tidak ada satupun orang menunaikan ibadah haji kecuali 3 hal ini akan menjadi tantangan, dan yang paling menonjol itu yang nomor terakhir, yaitu tidak boleh bertengkar. Tapi faktanya itu sering bertengkar. Saya itu kalau mendengar orang pulang haji atau umroh
Nah, kemarin ada yang cerita waktu haji kemarin gitu. Satu kamar itu ada berapa? 6 atau 7 orang. Satunya orang desa, ya satunya orang yang tinggal di kota. Nah, apa ibu-ibu ini cerita, saya ini kalau di kamar nggak kuat, panas. Nah, akhirnya AC-nya saya nyalakan. Begitu AC-nya dinyalakan, saya tertidur. Begitu tertidur, emak-emak yang lain itu mumpung orangnya tidur, ayo AC-nya kita matikan. Dan itu berlangsung dan terus menerus berapa hari itu. Jadi selama haji itu kalau orang satunya tidur, ya harus menyalakan AC. Ketika AC-nya sudah nyala orang itu, kemudian AC-nya dimatikan karena apa? Dia mengatakan ini yang bikin saya batuk. Nah ini coba, itu berlangsung selama haji dan itu saling mengintai. Itu kan suami istri juga seperti itu. Kadang di rumah rukun ketika haji ada kesalahan kecil, tasnya nggak dibawa. Memang kemana aja? Dibilangin sandalnya dibawa kok malah ketinggalan. Coba itu selalu muncul. Itu yang orang antara sama sama jamaah haji ya, suami istri dengan tetangga, kadang dengan apa namanya sesama pembimbing ya. Ini sama pembimbing itu kemarin ada yang forumnya sampai ada yang bertarung apa namanya saling pukul memukul. Nah itu kan Al-Quran itu benar. Nah, Al-Quran itu hak pasti terjadi. Nah, cuma bagaimana kita menyikapi. Nah, itu masih mendingan. Kadang di Arafah itu rebutan khutbah. Nah, saya yang lebih berhak, saya ilmunya lebih banyak, saya ini. Coba ngapain coba? Mau mendapatkan ridho Allah justru perilakunya itu bertentangan dengan Al-Quran. Maka ini bermunculan ya. Makanya kalau haji itu memang harus ada. Nah, memang jaminannya itu luar biasa. Jaminannya itu Allah mengganti hartanya, Allah memberikan ampunan kepadanya. Jadi ini fakta dan nyata, realita di lapangan. Satu, orang ketertarikan kepada lawan jenisnya. Yang kedua itu berbuat maksiat atau fasik. Yang ketiga itu bertengkar atau namanya debat kusir di Arafah. Ini yang sah begini. Ini hukumnya begini itu. Nah, kalau kita sudah tahu maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha memaafkan, Maha pengampun. Sehingga kita memang haji ya tidak bukan orang suci tapi kita tahu Allah itu insya Allah memaafkan apa yang pernah kita kerjakan dari dosa-dosa ya. Amin ya. Terus kita lanjutkan. Nah, ini tiga tantangan naik haji ya agar menjadi mabur. Satu, rofas, berkata jorok, hindari. Yang kedua, fusuk, berbuat fasik atau maksiat, hindari. Jidal, debat kusir, hindari. Nah, ini biasanya ada yang menonjol. Orang mungkin tidak debat kusir karena memang tidak ada yang diperdebatkan, tapi lisannya itu sering nyinyir. Nah, ini masuk yang kedua. Mungkin enggak, mungkin yang nomor 2, nomor 3 enggak, yang nomor 1. Nah, jadi kemana-mana itu yang dipandangi bukan istrinya. Nah itu yang terjadi. Maka sekali lagi tiga ini tidak akan lepas dari namanya manusia yang sedang menunaikan ibadah haji. Saat sedang berikhram. Kalau tidak berikhram apa boleh memandangi? Ya tidak boleh sama. Kalau tidak berikhram apa boleh berbuat fasik? Tidak boleh. Kalau tidak berikhram apa boleh berbuat dosa? Ya tetap tak boleh. Makanya kalau tiga-tiganya ini bisa kita kendalikan, insya Allah sepulang dari haji insya Allah bisa mengendalikan ya dirinya sendiri, dan insya Allah itu menjadi tanda-tanda orang yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan. Nah, kembali seperti bayi. Kenapa Rasulullah SAW menggambarkan orang yang usai menunaikan ibadah haji itu diibaratkan seperti bayi yang baru dilahirkan? Kita tahu bayi itu menyenangkan ya. Bayi itu kondisi apapun menyenangkan. Baru lahir, umur sebulan, 2 bulan itu menyenangkan. Digendong juga menyenangkan. Bahkan
bayi kentut, itu orang tuanya itu alhamdulillah berarti perut anak saya sehat. Nah, coba. Misalkan bayi itu pipis, alhamdulillah anak saya berarti sehat. Nah, coba seperti itu semua. Bahkan apa namanya apa yang keluar dari mulutnya itu abab ya, apa namanya itu? Sendawanya itu enak itu kalau bayi. Coba kalau sudah tua, wah nggak ada yang mau mendekati. Kentutnya tambah nggak enak. Mau masih sehat saja nggak enak, apalagi kentutnya tambah nggak enak. Karena apa? Karena sudah tua. Pokoknya bayi itu semua menyenangkan. Itu menunjukkan bahwa orang yang sedang haji itu menyenangkan ya, menyenangkan. Maka di sini ada satu hadis yang saya kutip dari kitab Sayyid Muhammad Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muhrimin yadha lillahi yawmahu yulabbi hatta taghib asyam illa ghabat bidunubi fa'ada kama waladhu ummuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang yang berikhram ya, berkurban untuk Allah. Berikhram kemudian mau nyembelih seekor onta atau kambing atau sapi pada harinya ia bertalbiyah. Sudah haji, menyembelih onta atau kambing atau sapi, talbiyah labbaik Allahumma labbaik, sehingga matahari terbenam, sampai kemudian matahari terbenam masuk pada hari apa? uh, hari Arafah, Arafah Muzdalifah. Ya, kecuali hilang dosa-dosanya dan dia kembali seperti waktu ibunya melahirkan. Oh, kan keren. Pokoknya haji itu maka wajarlah kalau orang itu berebut untuk menunaikan ibadah haji karena memang seperti itu. Cuma tantangannya juga besar. Tantangannya juga besar. Tapi kalau kita tahu tantangan seperti itu, kita bisa, wah ini kalau bertengkar, wah berarti hindari. Ya, menghindari larangan-larangan, insya Allah akan menjadi orang yang disebut dengan seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, yaitu bersih tanpa dosa dan noda, sangat menyenangkan. Dan insya Allah haji-haji itu sedang ditunggu oleh orang-orang di rumahnya. Nah, ada satu hadis yang apa namanya uh, ada satu hadis yang kemudian menguatkan. Nah, ini saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu, "Idza kana yaum Arafah fa inna Allah yanzilu ila as-samai dunya yaqulu unzuru ila ibadi atawni syu'tha khubra اشهدوا أني غفرت لهم ذنوبهم فتقول الملائكة يا رب فلان يرهق يعني يأتي المحارق ولا يقول الله عز وجل قد غفرت له. Ini riwayat Imam Al-Ghafir. Ini diceritakan begini dari sahabat Jabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu turun ke bumi fayaqulu, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat itu didahului oleh dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, unzur ila ibadi. Katanya Allah, lihat malaikat kepada hamba-hambaku itu. Itu ada yang dari Tangerang, ada yang dari dari Bekasi, dari semuanya datang. Dari Afrika, dari Amerika, dari Arab, dari Yaman, dari Iran, pokoknya orang Islam yang datang, yang ada di Arafah. Unzuru ila ibadi, lihatlah pada hamba-hamba. Atau nesu'san obrol, mereka datang dengan compang-camping dan penuh debu. Isyhadu anni ghafartu lahum, saksikanlah sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Fataqulu al-malaikat, kemudian malaikat itu protes. Nah, jadi malaikat juga ada yang protes ya, nggak langsung, oh iya, nah ini protes, malaikat ada yang protes. Berarti memang tidak semua malaikat itu taat ya, ada yang sedikit protes lah. Nah, kalau saya pernah baca di tafsir Al-Qurtubi namanya awamul malaikah ya, malaikat yang orang awam, malaikat awam. Malaikat itu berkata, ya Rabb fulanun ya Rabb.
Wahai Tuhan, itu kan ada juga hamba-hamba yang sedikit nyerempet-nyerempet maksiat, melakukan barang haram. Nah, katanya malaikat gitu. Ya'ti al-maharib qala yaqulullah azza wa jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berfirman. Allah menjawab, "Qad ghafartu, sudah semuanya saya ampuni." Enggak peduli pokoknya nyerempet-nyerempet maksiat itu oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni semua. Ini apa namanya? Malaikat protes. Ya. Katanya malaikat, "Ya Allah, kan di situ ada orang-orang yang maksiat. Mungkin bertengkar sama istrinya, bertengkar sama temannya, rebutan tenda, mungkin rebutan toilet ya, duluan. Mungkin ada yang mengambil sandal dan lain sebagainya. Itu kira-kira yang begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaqulullahu azza wa qad ghafartu lahum. Sudah semuanya saya ampuni. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, ini pernyataan tegas Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Maka haji sekali lagi itu menjadi pelupur dosa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, kemudian saya baca lagi. Wa hadil maghfirah amma hatta litabiat faqad Abbas bin Mirdas anna Nabi sallallahu alaihi ummati asyiyah arfa bil maghfirah fa'ujib inni ghafir lahu ma qala al madhalim fa inni akhidhu al madlum minhu qala ay rabb in syi'ta a'tayta al madlum al jannah wa ghafir lil zalim falam yujab asyad arafah falamma asbaha bil muzdalifah عاد الدعاء فأجيب إلى ما سار قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبسم فقال له أبو بكر وعمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها وما الذي أضحك أضحك الله سنك قال إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يخطو على رأسي ويدعو بالويل والثبور فحكني ما رأيت min jaza'ihi. Jadi ini hadis ini menarik ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa orang yang menunaikan ibadah, semuanya diampuni. Baik yang haji atau yang didoakan itu kan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada yang sengsara. Siapa yang sengsara itu? Sengsara itu iblis. Iblis itu putus asa, sehingga karena putus asa maka iblis itu mengambil pasir dan ditaruh di kepalanya, di mukanya. Di sini disebutkan apa namanya iblis ya, iblis itu di sini qad istajaba du'ai wa ghafara li ummati akhadha atrafa ja'ala yaqtu ala ra'si wa yad'u. Jadi iblis itu mengambil apa debu ya, mengambil pasir itu kemudian disiramkan kepalanya. Kenapa? Putus asa. Ternyata orang yang haji itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang didoakan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai iblis itu merasa rugi kalau begitu. Saya itu sudah bersusah payah mengganggu mereka, menggoda mereka. Ternyata oleh Allah diampuni ternyata dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis itu putus asa dengan cara seperti itu. Nah, kemudian Nabi itu ketika melihat iblis melakukan seperti itu tersenyum ya. Rasain lo iblis ya, rasain lo iblis. Ya, kira-kira gitu. Betapa maka di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tabassam. Tabassam. Faqala lahu Abu Bakar Umar bi abi anta ummi ya Rasulullah inna hadhihi lasa ma kuntu tadhak fiha. Katanya faqalahu Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar bi abi anta ummi ya Rasulullah inna hadhihi lasatun ma kuntu tadhak. Aku tidak pernah senyum seperti ini ya Rasulullah pada waktu di mana Allah mengabulkan doa-doa kemudian iblis itu tersiksa karena ternyata haji itu membuat iblis itu tersiksa. Bagaimana tidak tersiksa? Susah payah menggelincirkan manusia setelah mereka haji oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya. Maka mari kita berhaji ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita bisa menunaikan ibadah haji memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir ya.
Kita lihat. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq rajaka yaumi waladatu ummuhu." Barang siapa berhaji karena Allah lalu tidak berkata-kata seronok ya, jorok dan tidak berbuat fasik, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan dari rahim ibunya. Ini insya Allah kita niat haji insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kalau sudah haji nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Maka kemarin ya ada yang meninggal dunia ya, Masya Allah mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin jamaah 2022 Dr. Lutfi almarhum meninggal, kita doakan habis ini ya, mudah-mudahan beliau juga senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya kenal betul dengan Dr. Lutfi karena begitu pertama berjumpa dengan beliau, dan beliau itu bercerita panjang tentang masalah yang sangat luar biasa dalam hidupnya, sampai beliau itu menentukan untuk berangkat haji, sampai beliau terkenal dengan dokter hasbunallah wa ni'mal wakil karena selalu banyak membantu orang. Jadi orang-orang mulia ya, orang-orang yang haji insya Allah orang-orang yang mulia, dan insya Allah sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga demikian bisa diberikan kesempatan bisa berhaji ya ke tanah suci. Nanti ada doa agar sholawat haji nanti saya kirimkan dibaca secara istiqomah, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Adit. Baik, alhamdulillah, ucap hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, telah sama-sama kita dengarkan materi yang barusan disampaikan guru kita Ustaz Azim, yang mudah-mudahan bermanfaat, berkah ilmunya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kita semua pasti ya di sini semua pasti pengen haji. Yang mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang luas, yang banyak. Allah izinkan kita bisa beribadah haji. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Ustaz Azim izin kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan ke kolom komentar. Baik, izin Ustaz, saya bacakan pertanyaan yang pertama. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau dulu saat haji ada kesalahan saat berhaji ya, sepertinya belum sempurna Ustaz. Bagaimana untuk menyempurnakannya Ustaz? Karena dulu ilmunya masih kurang. Suhun Ustaz. Terima kasih ya. Penyesalan itu selalu di belakang, karena kalau itu namanya pendaftaran ya. Maksud saya begini, jangan menyesali haji saya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah itu maha menerima ibadah kita selama haji kita itu karena Allah Subhanahu wa taala watimu al-hajja wal umrata lillah walillahil hajj ya, walillahil al-hajj. Haji itu karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangan-kekurangan itu sudah wajar. Justru kalau kita sempurna itu bukan manusia namanya. Ya. Jadi nggak boleh alhamdulillah haji saya sempurna, enggak, itu justru ketidaksempurnaan. Karena apa? Merasa sempurna itu menjadi tanda kekurangan manusia. Karena memang manusia itu tempat salah dan lupa. Mungkin ibadah hajinya sempurna, tapi merasa sempurna itu adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Ya, merasa sempurna itu adalah kesalahan yang sangat besar. Jadi mungkin kekurangan-kekurangan ilmunya itu wajar, ya, sangat wajar. Tapi yakin bahwa mulai keluar rumah sampai kembali ke rumah itu adalah proses yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan al-hujjaj wal umar waftullah. Jamaah haji dan umrah itu adalah duta Allah. Gitu ya.
Jadi begini, kalau kita menyesali haji saya tidak sempurna, itu akan melahirkan apa? Akan membuka pintu setan, akhirnya kita itu merasa tidak diterima, dan itu bahaya. Bahaya. Ya Allah, jangan, itu terus begitu. Terus gimana caranya? Alhamdulillah ya Allah, kau takdirkan aku bisa menunaikan ibadah haji. Kalau kau berikan kesempatan, insya Allah saya akan berangkat lagi. Oh gitu caranya. Itu Mas Adit, caranya begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Banyak pertanyaannya. Oke, Ustadz, pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Pak Ustadz. Orang penghafal Al-Quran bisa memberi syafaat 10 orang keluarganya. Sedangkan orang berhaji bisa memberi syafaat 400 orang keluarga. Hak itu apa ya Ustadz maksudnya? Silakan. Terima kasih ya. Orang yang menunaikan ibadah haji, ya al-hajj, atas an Abi Musa al-Asy'ari qala al-hajj yashfa' fi arba'ati mi'atin min ahli baitihi. Ya, ini riwayat Imam Ibnu Majah ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari, orang yang menunaikan ibadah haji, tentu saja yang haji mabrur itu yashfa'u, memberikan pertolongan fi arba'i mi'atin min ahli baitihi, dari keluarganya. Artinya apa? Orang yang haji itu memang diberikan keistimewaan untuk memberikan pertolongan kelak kepada keluarganya, jumlahnya 400. Nah, kalau Al-Quran itu lebih banyak. Ya, Al-Quran itu lebih banyak. Bagaimana banyaknya? Memberikan syafaat terhadap dirinya sendiri. Itu pertama. Yang kedua, orang yang kita ajar Al-Quran, misalkan saya mengajar Al-Quran, terus kemudian orang yang saya ajar itu mengajarkan. Oh, itu nggak terbatas, kalau itu nggak terbatas. Makanya seorang alim, seorang pengajar, itu kalau mau punya murid kemudian mengajarkan, itu berapa muridnya? Kalau satu muridnya itu ada mengajar 1.000, 10.000, oh itu nggak terbatas. Nah, itu syafaat pertolongan. Dengan catatan yaitu tadi, hajinya mabrur. Ya, mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai haji mabrur. Allahumma ja'al hajjana hajjam mabrura. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, pertanyaan berikutnya. Apa dasar hukumnya naik haji untuk orang tua yang sudah meninggal, Ustadz? Terima kasih. Dasarnya banyak. Suatu ketika ada seorang perempuan dari Khasyam datang kepada Rasulullah. Rasulullah itu waktu itu sedang pakai baju ihram di Arafah apa di Mina. Datang ini emak-emak ini, langsung datang kepada, ya Rasulullah, saya ini sangat menyesal. Kenapa menyesal? Mestinya orang tua saya itu berangkat tahun ini bersama kita, tapi orang tua saya itu lansia, orang tua saya itu tidak berdaya, orang tua saya itu sudah lemah, orang tua saya itu tidak kuat di atas kendaraan. Apa yang harus saya lakukan, ya Rasulullah? Ya kamu harus mengajikan. Oh, kamu harus mengajikan. Artinya apa? Yang tidak mampu secara permanen itu boleh dihajikan. Nah, kemudian kalau yang wafat, tambah nggak bisa haji, dengan catatan apa? Dengan catatan orang itu belum haji dan yang menghajikan sudah pernah haji. Ya, khususnya yang kaitannya dengan hubungan keluarga, karena cerita tadi itu termasuk siapa? Termasuk anak ya yang bertanya kepada Nabi, yang dikeluhkan adalah orang tuanya. Begitu, Mas Adit. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustadz. Pada waktu berhaji, dosa-dosa kita diampuni Allah. Tapi setelah kembali dari berhaji, ternyata masih saja membicarakan teman atau keburukan orang lain. Bagaimana itu Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Haji lagi. Jadi gini ya,
Tadi saya awali kan kenapa dengan hadis kullu bani Adam khata. Jadi pelebur dosa itu sebenarnya bukan hanya haji. Satu sholat dengan sholat yang lain itu pelebur dosa. Satu Jumat dengan Jumat yang lain itu pelebur dosa. Kemudian wudhu juga melebur dosa. Jadi nggak ada ceritanya misalkan orang itu tidak melakukan dosa. Cuma kadarnya nanti berbeda. Ya satu dengan yang lain itu kadarnya itu berbeda. Kalau misalkan rasan-rasan ya apa ribah ya ribah misalkan Mas Adit menghibah temannya, mungkin temannya juga menghibah Mas Adit sama lah satu-satu ya satu-satu. Jadi ada transfer transfer pahala ya yang Mas Adit pahalanya diambil yang satunya diambil jadi akhirnya satu-satu sebab selama di dunia selama manusia bernyawa selama dunia ini masih ada itu tidak akan lepas dari namanya ribah berribah yang tidak ada nanti di akhirat sudah selesai kalau di dunia ya begitulah cuma kadarnya nanti yang berbeda kalau nggak ada sama sekali nggak seru kan ya ya untuk rame-ramenya dunia lah tapi jangan seru-seru biasa misalkan begini mas ada oh itu saya nggak cocok dengan sudah biasa kan. Zaman dulu juga ada yang tidak cocok yang betul-betul dilarang itu adalah membunuh ya jangan sampai bertumpah darah oh itu betul-betul tidak diperkenankan kan. Kalau masih hibah-hibah ya itu masih yang kedua ya hindari namanya fitnah yang kemudian ini apa fitnah itu yang akhirnya menjadikan pertumpahan darah. Naudzubillah semua. Nah, kalau rasan-rasan dikit-dikit ya, Mas Adit nggak cocok dengan Om Sol, kemudian itu sudah biasa dari dulu juga ada. Yang tidak ada nanti kalau di surga. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, pertanyaan berikutnya. Mohon bertanya, sholawat haji baiknya dibaca kapan dan berapa kali Ustadz bacanya? Terima kasih. Istiqomah setiap sholat itu nggak apa-apa dibaca. Kalau mau ya malam itu dibaca. Habis ini saya kirimkan di grup ya. Nggak tahu di grup mana ini. Nanti di-share semua Ustadz. Grupnya banyak. Coba di grup Mas Adit dibuat grup khusus yang haji Mas Adit ya. Nanti akan ketemu nanti yang pingin haji itu kan akan ketemu. Nanti kalau semua grup ada yang nggak pingin haji, oh sudah haji berkali-kali ya masa baca ini gitu. Kalau belum haji atau mau pingin haji lagi kan akhirnya punya keinginan antara keinginan hatinya ya kemudian antara keinginan hatinya kemudian implementasinya kemudian doanya itu akhirnya menyatukan oh saya pingin haji usahanya ada doanya ada motivasinya juga ada. Kalau yang sudah haji, saya nggak perlu doa ini, karena sudah haji berkali-kali kan. Nah, kalau semuanya pingin haji kan tahu, oh ini doanya, usahanya ini, doanya ini, caranya seperti ini. Akhirnya mengkerucut orang pingin berangkat haji atau umroh. Begitu Mas Adit. Baik, terima kasih Ustaz. Sangat baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Adakah doa khusus supaya saat haji tidak ribut sama suami Ustaz? Juga orang sekamar dan semua orang di sana Ustaz. Apakah ada? Ya ada. Apa? Banyak diem. Banyak diam. Pokoknya haji itu pokoknya ya yang cukup ini apa? Jangan cukup ya apa? Cukupnya lah ngomong. Tapi ya nggak seru kalau nggak bertengkar dengan istrinya itu. Tapi jangan bertengkar terus ya biasa lah. Untuk apa namanya? Untuk pemanis dunia lah. Nah, tapi jangan terus menerus. Mulai berangkat sampai pulang bertengkar terus itu nggak semua itu terlalu lebay itu ya. Iya biasa berbeda. Misalkan suaminya dititipin sandal terus sandalnya hilang itu biasa seperti itu. Dibilang sandalnya dibawa, kok malah ditaruh itu biasa seperti itu. Ada lagi dititipin obat lupa ya seperti itulah. Nabi juga ya sama dulu itu ada perbedaan dengan istrinya, tapi kan bagaimana mengelola sebuah keluarga itu. Ya, ya. Itu apa namanya manisnya dunia itu apa namanya hiruk pikuknya dunia itu ya karena ada perbedaan-perbedaan riak-riak perbedaan itu menghiasi keluarga kita.
Pokoknya diingat, jangan sampai boleh berangkat sampai pulang itu bertengkar, itu aja. Baik, Menahan diri. baik, terima kasih Ustaz. Ustadz, pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Dari mana kita tahu kalau ibadah haji kita mabrur atau tidak, Ustadz? Gampang, ada 3 kriteria kata Nabi. Ya, itu tandanya apa? Ifsa'us salam, ya, tibul kalam, ucapannya menyenangkan, kemudian suka menyapa, suka apa namanya, ifsa'us salam, suka apa ya namanya itu, menebarkan kedamaian, it'amut ta'am, suka berbagi, dermawan. Yang ketiga itu tibul kalam, ucapannya menyenangkan. Jadi 3 ya, ucapannya menyenangkan, terus suka damai, yang ketiga yaitu dermawan, gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah kalau kita berangkat umroh bisa jadi penyempurna haji, Ustadz? Ya, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah atimul hajja wal umrata, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti segera daftar ke Mas Adit nah, biar sempurna hajinya. Itu Mas Adit ya. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Masih banyak Ustadz pertanyaan Ustadz, izin Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya gagal berangkat haji 2 kali. Mohon minta bimbingannya supaya dimudahkan berangkat haji Ustadz. Insya Allah istiqomah baca sholawat, nanti dibaca setiap hari sambil munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun ini berangkat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, tahun ini berarti tahun 1445 ya Bapak Ibu, tahun depan 2024. Ya, 14. Oh, 2023. Oh, 2024 ya. Cepat bagus. Baik, Ustadz, pertanyaan berikutnya. Rasulullah selama hidupnya berapa kali Ustadz untuk melaksanakan haji? 1 kali. 1 kali. Jadi kalau ingin persis dengan Nabi ya 1 kali. Haji wada. Terus habis itu tidak lama kemudian wafat. Nah, jangan kemudian, oh saya ingin persis dengan Nabi, kemudian saya haji nanti umur-umur sekian, biar setelah itu wafat. Nggak gitu ya konsepnya. Ya Nabi itu melakukan 1 kali, ya, tapi kita boleh melakukan 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali boleh. Boleh ya. Nah, yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah. Yang ketiga, jika punya uang. Yang keempat, jika ada kesempatan. Itu. Gitu Mas Adit. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, pertanyaan berikutnya. Kalau yang meninggal saat haji, dikuburkannya di mana Ustadz? Itu di Baqi atau di Ma'la. Gitu. Tergantung saat di Madinah atau di Mekah juga. Ya, betul. Baik, terima kasih Ustadz. Oke, kemudian Ustadz, adakah kewajiban mengadakan walimatul syafar pada saat kita akan berhaji, Ustadz? Tidak wajib, ya. Sekali lagi tidak wajib. Cuma Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad SAW waktu itu didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Katanya Umar bin Khattab, ya Rasulullah, saya ini mau berangkat ke Mekah. Ya, saya mau berangkat ke Mekah. Kemudian Rasulullah SAW, Rasulullah itu didatangi oleh Umar bin Khattab, mau berangkat ke Mekah. Oh gitu. Ya, kalau begitu kata Rasulullah, la tansana min du'aik au asyrikna fi du'aik. Kalau gitu jangan lupa doamu untuk saya, doamu untuk saya. Kemudian dalam keterangan itu Rasulullah SAW dalam riwayatnya au asyrikna fi du'aik. Oh, tolong ikut sertakan namaku dalam doamu. Artinya apa? Ya memberi orang tahu, memberi orang lain tahu. Saya ini mau berangkat umroh, saya ini mau berangkat haji. Nah, izin kepada Rasulullah. Kalau kita izin kepada orang tua, izin kepada apa gurunya. Nah, kalau kita hidup bermasyarakat,
izin ke masyarakatnya, Pak, Bu, saya mau haji, tolong doakan. Terus tangan-tangan juga mengatakan, sama, saya juga tolong diikut sertakan doa ketika di Arafah, Musdalifah, dan sebagainya. Nah, karena tetangganya banyak kan nggak mungkin datang satu persatu. Agar mudah, maka mereka kita undang. Masa diundang hanya suruh berdoa, nggak dikasih minum. Ya, kita undang mereka untuk mendoakan bersama, dan insya Allah itu menjadi amal baik, amal yang istimewa. Kalau Nabi itu sepulang dari Mekah itu menyembelih seekor sapi kalau nggak salah. Kita jangan sapi lah nanti tambah habis duitnya. Banyak kan ya. Nabi sepulang dari haji itu, sepulang dari Mekah itu menyembelih. Kalau kita kedua-duanya juga nggak apa-apa. Niatnya tasyakur. Nah, namanya itu walimatul hajj, walimatus safar. Tapi tidak wajib ya. Sekali lagi tidak harus. Tidak. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Azim. Oh, ada lagi Ustadz masuk. Izin bertanya Ustadz, saat umroh di hari ke-8 tiba-tiba berhalangan atau haid. Padahal saat itu sudah pede tidak akan datang haid karena memang belum tanggalnya sampai pulang. Lalu ibadah saat umroh bagaimana Ustadz? Di mana saat itu umroh arba'in? Mohon pencerahannya Ustadz. Ini pertanyaannya ini pertanyaan sudah melaksanakan tawaf sa'i atau belum itu? Nah, ini redaksinya kurang. Kalau kurang gini, kalau belum melaksanakan tawaf, maka orang ini menunggu suci, baru boleh tawaf, karena syarat sahnya tawaf itu adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tetapi kalau sampai waktu belum suci dan besok harus segera pulang, maka dia itu boleh minum obat untuk menghentikan sementara. Menghentikan sementara. Nah, begitu berhenti mandi kemudian tawaf. Boleh seperti itu, karena waktunya sudah tidak ada lagi. Nanti itu pembahasannya panjang, makanya yang saya tanyakan sudah tawaf apa belum. Kalau sudah tawaf, sa'i, kemudian tinggal menunggu, ya sudah, nggak usah ke masjid, itu sudah cukup. Gitu, Mas Adit. Baik, terima kasih Ustadz Azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ucap hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan materi pagi ini, kajian pagi ini membawa atau menambah semangat kita untuk bercita-cita, berdoa sehingga bisa datang pergi haji, pergi umroh. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sekali lagi ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Kita bisa pergi umroh, pergi haji, daftar umroh semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah ada di sesi terakhir ya. Kita sempurnakan kajian kita dengan ditutup doa. Tapi izin sebelumnya ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan Bapak Ibu. Ya, informasi pertama ya seperti biasa nanti kita akan ada open table ya Bapak Ibu. Tapi ini izin ada sedikit tentang haji, informasi haji. Jadi ISG Tour and Travel alhamdulillah masih menerima pendaftaran haji. Jadi Bapak Ibu yang sudah berniat untuk haji ya kita tunggu ya di ISG Tour and Travel. Bagaimana sih cara daftarnya, apa saja persyaratannya, berapa biayanya? Bapak Ibu boleh langsung menghubungi tim ISG Tour and Travel. Kemudian seperti biasa kita akan ada open table sharing session seputar haji dan umroh. Tema kita pagi ini ya seperti biasa bersama Om Sol. Tema kita pagi ini adalah pemeriksaan kesehatan pemenuhan istitoah haji. Oke. Om Sol mungkin boleh diceritakan sedikit untuk tema kita pagi ini Om Sol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Sobat ISG yang Allah rahmati,
ini kan haji untuk tahun 2024 segera akan diumumkan oleh pemerintah, dan isu atau wacana yang berkembang saat ini adalah masalah kesehatan ya. Beberapa kali saya sampaikan bahwa nanti itu begitu Bapak Ibu dinyatakan berangkat, kemudian Bapak Ibu periksa kesehatan baru melunasi. Ini secara prinsip kelihatannya sih sudah mengkerucut ke sana ya Pak Menteri berbagai